Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini kita bakal bahas Solana only karena ada beberapa hal yang cukup menarik ya yang saya pengen update ke teman-teman. Anyway, before kita start, happy long weekend sampai dengan Senin ya kayaknya ya, tanggal merah, tanggal 1 Mei. And tidak lupa saya sampaikan, besok kita akan live streaming sekitar jam 9 mungkin ya, dan mungkin agak santai ya karena kan Senin libur juga nih. Jadi ya mungkin teman-teman yang bisa bergabung nanti bisa bergabung di live streaming di YouTube channel saya, dan juga di update kali ini kita akan bahas terkait dengan Solana ya. Solana teman-teman tahu ya kalau Solana tuh ngeluarin handphone ya. Apa istilahnya, ini udah cukup lama sih update seputaran ini ya. Solana akan rilis smartphone Web3 harga 14 jutaan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kelihatannya Solana ya tetap melakukan pengembangan ya, terlepas dari kondisinya terakhir ketika dia dibantai ya. Bukan dibantai sih, terbantai ya akibat FTX kasus kan. Dan harusnya progres yang dilakukan oleh Solana ini mungkin bisa menghadirkan lebih banyak exposure untuk kondisi daripada price actionnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita mempertimbangkan untuk investment Solana, mungkin untuk berharap dia bisa kembali lagi menguat, ya mungkin kalau $200 saya nggak tahu kalau sampai dengan next bull run. Tapi kan memang rata-rata altcoins seperti yang kita lihat ya, rata-rata itu turun memang lebih dari 90% rata-rata. Ini kayak Solana aja lowestnya aja tuh sekitar berapa nih? 7 sampai $8 ya. $8 harusnya ini udah jadi bottom buat Solana. Dan kita akan coba bedah nih teman-teman dari progress time frame weekly-nya ke daily-nya sampai ke hourly-nya. Kalau misalkan memang ada peluang untuk trading ya mungkin kita bisa manfaatkan sama-sama. Tapi yang paling saya pengen take note itu adalah progress Solana so far masih so good. Saya mungkin belum melakukan deep research. Saya pengen cari tahu lebih dalam juga terkait dengan Solana ini. Apakah oke ya kalau kita berbicara untuk long term investment, terlepas dari kondisi FTX kemarin. Dan kan kita sama-sama tahu ya FTX itu udah lewat nih problem dan kendala-kendalanya. Mudah-mudahan sih Solana bisa bertahan, mudah-mudahan. Dan kalau misalkan demikian masih menjadi salah satu top coin lah ya untuk memasuki next bull run, well kita expecting dia ke $100 aja saya rasa itu sangatlah possible. Dan $100 dari harga sekarang ya berarti kurang lebih 4-5 kali lipat. Jadi masih cukup oke. Tapi apakah harga saat ini adalah harga ideal untuk kita beli? Nah ini kita coba bahas sama-sama teman-teman. Nah kita bongkar dulu dari time frame weekly-nya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di 14 November itu adalah momen kejatuhan FTX ya. Gak cuman pada FTX-nya tapi juga terjadi pada Solana ya. Bahkan ada follow up lagi penurunan lanjutan, tapi penurunan lanjutan ini kita bisa asumsikan sebagai fake out aja, terutama kalau untuk time frame weekly. Dan fake out ini sebenarnya bagus, indikasi yang oke untuk kita mendapatkan informasi bahwa di sana ada likuiditas yang diambil oleh para pemain besar. Jadi begitu harga turun, orang panik selling, justru bigger players malah nambah posisi ya, dia malah beli posisi lagi, dia malah beli Solana dan akhirnya melakukan akumulasi. Kalau kita lihat progres saat ini sebenarnya kita punya area strong supply ya. Ini untuk time frame weekly, ini bakal jadi area yang kita perlu pantau sama-sama, yaitu di kisaran $35 nantinya ya teman-teman. Kalau untuk saat ini note penting yang saya pengen highlight itu adalah Solana kelihatannya bergerak dalam sideways. Dan sideways-nya ini menurut pandangan saya cukup oke lah kita bisa katakan ya. Kenapa demikian? Karena terjadinya memang dekat resistance ya. Sebenarnya sebuah indikasi bahwa ada tahanan di sana yang mempertahankan harga Solana untuk tetap berada di bawah $25. Tapi saya pikir idealnya apa yang terjadi saat ini merupakan fase reakumulasi ya dari para bigger players. Salah satu reasonnya adalah yang saya perhatikan. Pertama, kita ngelihat ada fake out ini ya. Ini fake out yang memberikan indikasi bahwa ada buyers yang masuk di sana dan mereka tertarik dengan harga tersebut. Jadi kalau misalkan setelah dia terjadi breakout di sini dan kita mempertahankan di atas level tersebut, memang kita masih punya area supply, tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi di saat yang bersamaan para bigger players itu mempertahankan harga ini ya. Mereka nggak mau markup lebih cepat, tapi juga tidak mau dibanting lagi di bawah $20.
Dan saya rasa banyak mungkin retail traders yang juga tertarik dengan harga $20 ya untuk masuk kembali dan melakukan akumulasi pada si Solana gitu. Dan ya sebenarnya kalau misalnya let's say worst case scenario kita ngelihat mungkin ya, ini kita berbicara soal possibility dulu teman-teman. Kita tahu Bitcoin itu masih dibayang-bayangi dengan probabilitas koreksi sampai ke $25.000. Dan sejauh ini, trigger yang paling possible itu adalah pada saat next week ya. Kita berbicara next week itu karena akan ada FOMC press conference. Nah, menariknya, mungkin nanti akan saya bahas di video Bitcoin. FOMC press conference harusnya cenderung positif. Kenapa demikian? Karena The Fed semestinya akan memberikan either itu statement atau mungkin menjawab pertanyaan dari para reporter terkait dengan rencana The Fed untuk memberhentikan suku bunga berada di atas berada di angka 5-5,25%. Kalau misalkan statement itu keluar, harusnya bagus buat kondisi market. Walaupun di awal mungkin pada saat kenaikan 0,25%, maybe akan ada sedikit panic selling. Dan panic selling itu bisa jadi menyebabkan Solana juga akhirnya ikut terkoreksi. Either koreksinya cuman fake out, which is bagus banget ya. Kalau misalkan sampai itu terjadi, maka best case scenario untuk closing time frame weekly next week, there's a big probability kita akan ngelihat semacam doji candle lagi seperti ini. Dan setelah doji candle, seperti yang kalian lihat, kita nggak pernah bergerak lagi di bawah level ini ya. Jadi dia ketahan bener-bener karena di sini ada likuiditas yang diambil oleh para bigger players. Dan saya pikir ini masih menjadi sebuah kondisi yang cukup bagus. Nah, paling note pentingnya lagi yang nggak kalah penting menurut saya adalah perhatikan exponential moving average 21. Kita udah mencium bahasanya. Ya, kalau kita lihat nih progress sebelumnya, same like this one ya, nempel, testing, nempel lagi, akhirnya dia mantul. Di sini breakdown, retest, istilahnya drop ya. Breakdown, menembus exponential moving average, retest EMA 21, and then another drop, lower low. Retest, and then lower low. Sekarang kita masih berada di dalam tahap retest. Cuman fakta menariknya adalah ini sudah terjadi lebih dari berapa lama ini? Dari 16 Januari ya, kita testing terus berada di level itu. Jadi, menurut saya ya, ini ada indikasi pelemahan momentum terhadap sisi sellers dan mereka tidak terlalu reaktif seperti sebelum-sebelumnya. Jadi, anggapannya, maybe ada possibility kita bisa mendapatkan rejection dari sana. Tapi kalau seandainya ini posisi Solana berhasil breakout di atas exponential moving average, ini harusnya akan menjadi sebuah indikasi yang cukup positif ya. Maka ada probabilitas kita bisa melihat Solana pada akhirnya flip dan cenderung bergerak seperti ini. Nah, ini ekspektasi kita dan tentu saja progresnya harusnya nggak secepat itu. Tapi kalau misalkan ini tidak menutup kemungkinan ya. Kalau misalkan kebijakan yang diambil oleh The Fed setelah press conference nanti itu lumayan kontroversial dan bisa membuat financial market cenderung bullish untuk mid sampai ke long term, maka ini menjadi indikasi yang atau menjadi awal yang cukup baik lah, saya bisa bilang berpotensi terjadi pada si Solana. Alright. Nah, untuk time frame daily, kita tahu tadi progress sebenarnya di time frame weekly kan seperti ini ya. Yang ini cuma tail candle doang atau cuma buntut. Tapi kalau dilihat dari time frame daily, kita bisa ngelihat ada different perspektif. Mungkin teman-teman bisa tambahin ada probabilitas terbentuk inverted head and shoulders, break dari sana, dan pada akhirnya sekarang kita sehabis di bawah retest terhadap level tersebut, kita mendapati area ini sebagai area demand zone dan harganya so far bertahan di atasnya. Jadi ini saya katakan seperti sebuah breakout ya. Kalau kita lihat dari dia punya sequence sebelumnya, lower high, lower low. Lower high, ya, ini lower low. Harusnya kan probabilitasnya adalah lower low, tapi tidak. Kita bertahan di sana dan malah kita create higher high. Nah, ini udah menjadi indikasi yang cukup bagus. Kalau misalkan demikian sekarang progresnya seperti ini berarti ada indikasi higher low. Nah, kalau misalkan higher low sudah ketemu, setidaknya untuk short term sebenarnya sentimen atau biasnya si Solana itu akan jauh lebih bullish dibandingkan sebelumnya ya. Kita sudah melalui fase rejection, sudah ada koreksi, tapi koreksinya bertahan di atas demand zone. Jadi ini memang sebuah indikasi yang cukup positif. Mungkin extra note-nya adalah exponential moving average yang crossing
ya dalam tempo waktu yang cenderung cepat, itu biasanya mengindikasikan ada possibility bahwa market ini akan memasuki fase sideways. Jadi kalau misalkan mungkin dalam beberapa hari ke depan kita ngelihat dia bergerak sideways seperti ini nggak ada masalah. Ya, tetap menjadi sebuah indikasi yang menurut saya cukup positif. Minimal Solana itu bisa mengkonfirmasi bergerak di atas area di main zone-nya. Dan ini artinya so far ya Solana kita bisa asumsikan bahwa dia masih cenderung bullish. Alright, itu untuk time frame daily dan weekly. Jadi kita udah sama-sama lihat ya teman-teman terkait dengan probabilitasnya. Kalau weekly, daily kita ngelihat sebenarnya strong resistance berikutnya itu ada di atasnya. Jadi ini akan saya tarik dari tail candle seperti ini. Saya akan drag ke samping dan kalian bisa lihat di angka lebih kurang $38 lah ya. Ya, saya bulatan $38 lebih kurangnya itu bisa menjadi area target berikutnya. Dan setelah Solana ya kita sama-sama lihat ya berhasil nanjak impulsif seperti ini kan sudah merupakan konfirmasi untuk higher low-nya dia. Jadi berikutnya kita udah tinggal menunggu aja sampai Solana itu selesai dalam fase reakumulasi di sini sebelum akhirnya dia markup lagi harganya. Nah, itu yang sementara yang kita sama-sama coba tunggu. Dan di short term berarti kita tahu lah ya teman-teman dari apa yang saya update tadi, more or less sebenarnya lebih enak untuk mencari probabilitas melakukan long pada Solana. Kemarin kita sempat ngelakuin live update ya sama teman-teman di Advance Group. Kita ada pembahasan di sini bahwa Solana sebelumnya itu bergerak dalam rising wedge ya. Namun sekitar jam 11-an ini ternyata terjadi breakout yang sangat masif. Ya, saya sempat sampaikan sih ke teman-teman, ini masih jadi garis yang saya gambar semalam ya. Kalau misalkan memang demikian kita bisa ngelihat Solana positif, yang saya prefer, pertama, kemarin ada yang nanya seperti ini, kok update dong Solana, kira-kira gimana? Satu yang saya nggak begitu suka adalah kita bergerak di dalam struktur internal. Jadi ini adalah swing high-nya, dan ini adalah swing low-nya. Ya, kemudian harga nanjak tapi cenderung korektif. Nah, saya lihat memang kita sebetulnya mencari untuk probabilitas untuk lebih ke arah yang buy atau long position. Tapi dengan Solana bergerak seperti ini, saya nggak begitu tertarik untuk manfaatkan. Yang saya lebih tertarik adalah kalau Solana sukses breakout dari resistance atau swing high sebelumnya. Dan rupanya sekitar jam 11 jam 12 pas banget ya setelah kita selesai dari live session. Wah, Solana breakout nih. Nah, kalau misalkan memang ini sudah confirm breakout, kita tahu berarti ada activity, kemudian ada percepatan tren, menginvalidasi rising wedge juga. Ini semua udah merupakan indikasi yang cukup positif, minimal untuk jangka waktu pendek. Ya, kita bisa ngelihat Solana, mungkin kalau seandainya dia successfully breakout dari resistance yang ada di level ini, ya next target kita ada $25 ya di atasnya. Dan itu berarti peluang kita dari ya mungkin sekitaran segini sampai ke atas itu masih dapat 7,8%. Nah, problemnya kita masuk ke weekend. Seperti yang kita ketahui, weekend cenderung low volatile. Maka ini adalah area baru yang akan saya highlight buat teman-teman juga untuk sama-sama pantau ya. Kita sama-sama lihat. Ini adalah lowest price-nya dan ini adalah highest price-nya. So far, teman-teman. So far. Ya, kita belum dapetin pergerakan lagi dan karena weekend ini bakal cenderung slow banget. Yang pasti kita punya SNR di sini. Progres sementara, harga bergerak cenderung sideways, tapi seperti ada descending triangle, atau kalian bisa katakan ini juga sebagai ya rectangle aja, ini juga nggak ada masalah. Tapi pada intinya, kalau seandainya successfully breakout dari sini, harusnya ini bisa menjadi long opportunity untuk si Solana. Atau teman-teman bisa perhatikan ya di sini bisa juga kita manfaatkan exponential moving average 21, karena kalau misalnya dia bisa bertahan di atas level itu, harusnya indikasi masih cenderung positif. Tapi seandainya dia breakdown ya kondisinya seperti ini, kemudian dia breakdown harganya cenderung seperti ini, nah berarti ini ada opportunity yang jauh lebih enak untuk kita manfaatkan karena bisa jadi dapat harga lebih murah dari progres saat ini. Dan area yang lebih murahnya itu mungkin ekspektasi kita adalah di bagian bawah ini karena ada demand ya di level tersebut. Taunya dari mana? Simple teman-teman, harga nanjak create resistance, harga nanjak create resistance, and then bam, ada inisiator, boom, ya harganya create higher high, dan berarti ada buyers yang masuk di sini dan mungkin order yang tersisa cukup banyak di sana. Makanya ketika sellers mencoba untuk menekan harga, demand-nya lebih banyak. Kalau demand lebih banyak,
berarti harganya bisa lebih mahal. Sederhananya kan seperti itu. Nah, sementara itu ini ya yang akan kita highlight teman-teman sekalian. Di sini ada sideways, bisa jadi reakumulasi, bertahan di atas ini dan breakout. Itu akan menjadi opportunity untuk dimanfaatkan dan mudah-mudahan setup ini bisa bergerak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Oke, saya rasa itu dia teman-teman update saya seputaran Solana. Jangan lupa besok kita akan ada live streaming di YouTube channel saya, dan saya juga mau remind teman-teman pendaftaran untuk SAG ya di periode bulan Mei akan segera berakhir. So wah, agak ngeblur ya. Alright, so I think that's it everybody. Thank you so much for watching this video. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk bantu subscribe karena sedikit lagi ya, ini udah mau mencapai 80.000 subscribers. Thank you so much buat support dari kalian semua, and have a nice long weekend. I think that's it everybody. God bless and see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.